Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis bersama Bu Kuni. Pada pertemuan hari ini kita masuk di bab 1, yaitu tentang tajwid dengan pembahasan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad harfi. Namun fokus kajian kita pada hari ini yakni hanya ada dua, satu mad silah, dua mad badal. Untuk itu, mari kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mad silah. Mad silah, mad secara bahasa itu artinya panjang. Silah itu artinya hubungan. Nah, mad silah ini dibagi menjadi dua. Satu mad silah qashiroh, dua mad silah tawilah. Mad silah qashiroh adalah mad yang dibaca pendek, sedangkan mad silah tawilah adalah mad yang dibaca panjang. Nah, meskipun mad silah qashiroh ini dibaca pendek, tetapi kita membacanya itu tetap harus sepanjang satu alif atau dua harokat. Contoh, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Perhatikan yang berwarna merah. Di sini ada ha. Ya, kita bacanya panjang tadi. La ta'khuduhu. Itu panjangnya dua harokat. La ta'khuduhu, dua harokat. Nah, kemudian syaratnya apa saja? Syaratnya adalah H ini sebelum dan sesudahnya harus huruf hidup. Hidup itu artinya berharokat selain sukun, ya. Nah, setelah itu, setelah hak domir, ini hak domirnya, itu tidak diikuti alif atau hamzah. Di sini alif atau hamzah bukan. Bukan ya, di sini adalah sin. Jadi, ini sudah memenuhi syarat dari mad silah qashiroh. Sekarang, kita masuk pada mad silah tawilah. Tawilah itu panjang ya. Tawilah itu panjang artinya dia lebih dari dua harokat. Kalau yang qashiroh tadi adalah dua harokat, yang tawilah panjangnya adalah sampai 5 harokat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Min ilmihi illa bima syaa. Mana hak domirnya? Ini ya, ini hak domir ini itu kita membacanya sepanjang 5 harokat. Min ilmihi, panjang 5 harokat. Kemudian setelah hak domir ada huruf apa? Ya, ada huruf alif. Di sini ada huruf alif atau diikuti hamzah. Jadi ada yang menyebutnya istilahnya itu pakai alif atau hamzah. Nah, syarat yang keduanya itu sama. Di sini memang tidak tertulis. Syarat keduanya sama, yakni di antara H itu sebelum dan sesudahnya harus huruf hidup. Artinya bukan berharokat sukun. Begitu. Nah, jadi saya ulangi lagi. Mad silah qashiroh itu ada dua syarat. Ya, satu, setelah hak domir tidak diikuti alif. Dua, sebelum dan sesudah hak domir harus berubah huruf hidup. Sedangkan mad silah tawilah juga memiliki dua syarat, yakni setelah hak domir harus diikuti alif dan sebelum dan sesudah hak domir itu tidak ada huruf mati, artinya harus hidup semuanya. Nah, di sini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah apabila hak domir tadi baik yang berharokat doma, berharokat kasroh terletak di akhir kata. Terus tidak dibaca wakof, tidak dibaca sambung. Tidak dibaca wakof itu tidak berhenti artinya. Tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya dan sebelumnya. Dan huruf yang berharokat hidup, maka hak domir itu bukan termasuk mad. Gitu. Jadi ketika itu berada di akhir ayat, ya meskipun memenuhi syarat sebelum dan sesudahnya itu hurufnya hidup. Begitu ya. Itu tidak disebut sebagai mad silah. Ini pengecualiannya. Silakan nanti kalian praktek pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 lalu baca dengan tartil. Latihan secara mandiri di rumah ya.
Setelah itu, cek pemahaman kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini cukup kalian langsung jawab aja, dilihat. Begitu ya, ini untuk latihan. Sampai seberapa sih pemahaman kalian? Misal, apa arti mat sila secara bahasa? Oh, mat panjang, sila hubungan. Kemudian, apa pengertian mat sila secara istilah? Yaitu apabila ada hak domir yang huruf sebelum dan sesudahnya tadi berupa huruf hidup. Kalau qasirah itu tidak diikuti alif setelah hak domirnya, kalau tawilah itu diikuti alif begitu. Jadi ini untuk apa mengecek pemahaman kita sampai seberapa. Kemudian ciri-cirinya apa? Sama dengan yang kedua tadi jawabannya. Kemudian yang keempat, bagaimana sih cara membaca mat silah, qasirah, dan tawilah? Bagaimana? Panjangnya berapa harokat? Tadi sudah kita bahas ya. Ada yang 2 harokat, ada yang 5 harokat. Kemudian yang kelima, tulis contoh hukum bacaan mat silah, qasirah, dan tawilah. Kalian tulis pada Quran surah apa? Al-Baqarah ayat 255. Contohnya tadi sudah buku dijelaskan. Nah, sekarang kedua, mat badal. Mat badal, mat itu artinya panjang, badal itu ganti. Ya. Pengertian secara istilah yaitu apabila ada huruf mat itu apa saja? Alif, wawu, atau ya. Dan hamzah berkumpul dalam satu kalimat. Sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mat. Begitu. Jadi ada huruf tadi loh, alif, wawu, ya, sebelumnya ada huruf hamzah mendahului ya. Nah, cara membacanya bagaimana? Dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Contoh di sini itu pada Quran surah Ad-Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita fokus di ula. Ula. Jadi di sini itu kan tadi ada wawu sukun. Jadi panjang ya. Ula. Ada wawu sukun. Kemudian di depannya ada hamzah. Nah, asalnya itu adalah ula. Tetapi itu tidak boleh dalam Al-Quran. Begitu ya, ditulis ula itu tidak boleh, maka berubah menjadi ula. Begitu. Kemudian contoh surat yang kedua yaitu Quran surah Quraisy ayat kedua. Ila fihim rihlatasyita'i washoif. Ila fihim. Ini panjang ya, perhatikan pada kata ila. Tulisan aslinya adalah i'la. Itu. Jadi dua hamzah bertemu itu tidak boleh, maka satunya harus dipanjangkan. Kalau hamzahnya itu kasroh, maka hamzah yang kedua itu harus diganti menjadi ya sukun. Jadi ilah begitu. Sekarang yang ketiga, Quran surah Ghosiyah. Terus min ainin aniyah. Aniyah. Aniyah itu A-nya panjang. Aniyah. Ada huruf mat. Huruf matnya yang mana? Yang alif. Yang alif kemudian didahului huruf hamzah. Ya, jadi di sini ada dua apa hamzah begitu itu tidak boleh. Jadi harus panjang aniyah. Asal katanya dari apa? Aniyah. Begitu. Asal katanya aniyah. Jadi kalau misalnya doma ya kalau kasroh berarti i begitu ya. Aslinya ini aslinya. Kalau fathah berarti a. Tetapi karena tidak boleh dua hamzah itu berkumpul maka dibaca panjang. Ula asalnya ula dibaca ula. I'la fihim ya diganti menjadi ila fihim. A'nia diganti menjadi ania. Nah, sekarang jangan lupa untuk berlatih membaca hukum mad badal dalam Quran surah apa saja tadi? Surah Ghosiyah ayat kelima, surah Ad-Duha ayat keempat, dan surah Quraisy ayat 1 dan 2. Nah, silakan cek pemahamannya. Seperti yang tadi buku ini contohkan. Apa arti mad badal secara bahasa? Mad artinya apa? Betul. Badal? Ya, jadi mat itu panjang, badal pengganti. Pengertian secara istilahnya apa?
Ya, dicek lagi, dibuka bukunya. Jadi, itu kalian latihannya dengan menjawab pertanyaan ini. Begitu. Kalau kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik dan benar, dengan lancar, insya Allah berarti kalian sudah paham. Ciri-ciri mat batal apa sih? Gitu. Ciri-cirinya ada apa saja tadi kita lihat ya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara membaca mat batal? Bagaimana cara membaca itu maksudnya panjangnya berapa harokat gitu. Kemudian 5, tulis contoh hukum bacaan mad batal. Ada pada surah apa saja tadi? Ya, Ghosiyah, Duha, Murois itu ya. Jadi pastikan kalian bisa menjawab kelima soal ini untuk mengecek pemahaman kalian itu sudah benar-benar bagus begitu. Nanti kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di grup WA. Ingat, setelah ini kalian buka link soal yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan benar, soalnya ada 10. Begitu ya. Terima kasih, sukses selalu. Mari kita tuh bersama-sama dengan baca tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan mat tamkin dan mat farqi.